Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya dan karena nikmat-nikmatnya kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ini untuk membahas kelanjutan dari kitab Al-Qawaidul Arba' oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada pertemuan yang lalu masih di Al-Qaidah Ats-Tsalitsah, kaidah yang ketiga, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah-tengah manusia yang bermacam-macam model peribadahan mereka. Di antara mereka ada yang menyembah kepada matahari, ada orang-orang yang menyembah bulan, bintang, yang menyembah bebatuan, menyembah pepohonan, menyembah wali-wali yang telah mati, menyembah para nabi dan yang lain sebagainya. Dan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama. Mereka dihukumi sebagai pelaku kesyirikan, tidak dibedakan antara yang menyembah ini dengan yang menyembah itu. Pokoknya kalau itu selain Allah, yang dia ibadahi itu selain Allah, apapun bentuknya, maka dia telah jatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian penulis membawakan dalil-dalil yang membuktikan bahwa ada benar-benar yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bebatuan. Ya, sudah kita lewati dalil-dalil tersebut beserta penjelasannya sampai pada hadis yang dibawakan oleh beliau dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu yang membuktikan bahwa orang-orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menyembah, beribadah kepada pepohonan. Ya, kita ulang lagi. Wa hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala, dan dari hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Pernah suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke peperangan Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Sedangkan kami sebagian besar para sahabat-sahabat, kami adalah orang-orang yang baru saja masuk ke dalam Islam, baru mentas dari kesyirikan. Walil musyrikina sidratun. Sedangkan orang-orang musyrikin, mereka itu punya pohon bidara, pohon keramat. Ya'kufuna indaha. Mereka iktikaf di pohon tersebut. Oh, ini ibadah. Iktikaf itu ibadah bukan? Ibadah. Ya, mereka iktikaf di pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut supaya dapat
berkahnya pohon tadi, supaya sakti pedangnya ketika dipakai perang. Ini kebiasaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Yang sampai sekarang masih ada apa enggak? Ada, cuman bentuknya beda, bukan pedang. Apa yang banyak sekarang? Bukan, kemarin kita singgung. Pensil. Oh, mau ujian, diajak kemana? Ke kuburan wali, kuburan keramat. Ya, pensilnya diinepkan di situ. Ya, supaya apa? Supaya nanti kalau ujian lancar. Alhamdulillah. Ya, iya. Ya, masih ada praktek-praktek demikian di tengah-tengah yang katanya kaum muslimin, namun prakteknya syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yuqalu laha dzatu anwat. Nah, pohon keramat tadi itu disebut dengan istilah dzatu anwat. Famarorna bisidratin. Nah, kami para sahabat ketika pergi ke perang Hunain, kami lewat pohon itu, dilewati sama para sahabat. Fakulna, maka kemudian kami yang tadi baru mentas dari kesyirikan, baru masuk Islam, kami spontan mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ija'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat ini, gaek no koyok ngene iki. Sebagaimana orang-orang musyrikin punya pohon keramat, kita kok nggak punya pohon keramat? Ya. Ini dimaklumi sama Nabi, karena mereka orang-orang yang baru masuk Islam, nggak tahu hukumnya. Maka dikafirkan nggak sama Nabi? Tidak, karena belum sampai ilmu kepadanya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya seorang meskipun dia mengucapkan ucapan kufur, melakukan perbuatan kufur, namun kalau ada penghalangnya, maka dia nggak bisa dikafirkan secara individu. Ya, dia nggak bisa dikafirkan secara individu. Kalau dia belum tahu hukumnya, atau dia dipaksa, nggak punya pilihan lain, atau dia kepleset, ya maksudnya lidahnya kepleset sampai mengucapkan ucapan yang kufur, ya tidak sengaja, maka yang seperti ini tidak dikafirkan orangnya. Namun tetap kita jelaskan bahwasanya perbuatanmu tadi itu adalah perbuatan kufur, ucapanmu tadi itu adalah ucapan kufur, namun kau statusmu tidak kafir karena ada udzur bagimu, ya karena ada udzur bagi dia sehingga dia tidak bisa dikafirkan. Nah, kita sering dituduh tukang ngafirin orang, ya ahlu sunnah itu yang kata mereka disebut wahabi, itu dituduh tukang ngafirin orang, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Padahal kita ini hanya sebatas menjelaskan perilaku, bahwasanya barang siapa yang melakukan ini maka kafir, barang siapa yang berucap demikian maka kafir. Ini hukum secara apa? Umum, perilakunya. Adapun individu-individunya, apakah spontanitas, keserampangan kita kafirkan orangnya? Tidak. Ada syarat-syarat yang ketat ahlu sunnah itu, ya tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan individu-individu seorang muslim. Sampai-sampai orang-orang khawarij yang gemar mengkafirkan kaum muslimin menuduh kita, saking hati-hatinya kita ini dalam menghukumi kafir, sampai kita dituduh apa sama mereka? Apa maksudnya? Ini ada sekte yang berseberangan dengan kita, namanya khawarij. Mereka itu serampangan mengkafirkan orang. Iya, mereka serampangan mengkafirkan orang. Semua dikafirkan sama dia, bahkan pelaku dosa dikafirkan sama dia. Nah, kita yang memilih sikap berhati-hati dalam mengkafirkan person-person kaum muslimin, kita ini sama mereka dituduh apa? Murji'ah. Apa murji'ah itu? Yaitu murji'ah orang yang tidak menganggap adanya kemurtadan di dalam Islam. Itu garis besarnya. Karena orang murji'ah itu menganggap pelaku dosa, pelaku kekufuran, dia tetap muslim bagaimanapun dia. Ya, dia tetap Islam. Ini pelaku murji'ah kayak gitu keyakinannya. Orang mau berbuat syirik, ya kan? Mau dia menyembah kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, dia tetap muslim. Yang penting apanya? Ya, hatinya beriman. Itu murji'ah sesat juga itu. Jangan dianggap ini benar, enggak. Kita dituduh seperti itu, padahal tidak. Ada mengkafirkan individu muslim itu ada. Seorang itu bisa dikafirkan, bisa, iya. Tapi ada apanya?
Ada syarat-syaratnya, ada step-stepnya, dan itu ketat. Hati-hati para ulama, ya, tidak serampangan seperti orang-orang Khawarij. Ala kulli hal, ini sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, an Abi Waqid Al-Laythi. Hadis yang tadi kita baca itu diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa kana mimman aslama amal fathi alal masyhur sanata thamanin minal hijrah. Abu Waqid ini, seorang sahabat ini, beliau adalah seorang sahabat yang masuk Islam menurut pendapat yang masyhur. Beliau masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah. Ya, ketika peristiwa Fathu Makkah, tepatnya di tahun ke-8 Hijriyah. Peristiwa Fathu Makkah. Kemudian kata Syekh, yuqalu laha dzatu anwat. Tadi pohonnya orang musyrik yang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, yang iktikaf di sana, itu pohonnya disebut dzatu anwat. Pakai po, dzatu anwat. Kata beliau, wal anwat jam'u nautin wa huwa ta'liq. Anwat itu maknanya adalah menggantungkan. Makanya kenapa disebut dzatu anwat, pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Ya, jadi ada gantungan-gantungannya, tinggal digantungkan itu. Makanya disebut dalam bahasa Arab dzatu anwat. Ai dzatu ta'liq, yang memiliki gantungan-gantungan. Yu'alliquna biha aslihatahum, di mana kaum musyrikin menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka, litabarruk, tuh, untuk tabarruk, ngalap berkah biha, dengan pohon tersebut. Faqala ba'dus sahabah, maka ketika itu sebagian sahabat Nabi, alladzina aslamu qariban, di mana mereka baru saja si kayat, ya, qariban itu artinya si tas, si kayat. Ya, baru mereka masuk Islam. Walam ya'rifut tauhid tamaman, dan mereka belum mengenal tauhid secara sempurna. Mereka nggak tahu tauhid itu adalah meninggalkan segala macam bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh sedikit pun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka masih belum tahu. Dikiranya boleh. Mereka mengatakan, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ini sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini, yang nggak tahu tentang tauhid secara baik, mereka berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat ini, pohon yang bisa menggantungkan senjata-senjata kami ini, sebagaimana orang-orang musyrikin mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Wa hadhihi baliyatut taqlid wat tashabbuh, dan ini merupakan bentuk taklid, ya, mengikut tradisi namun tanpa ditimbang apakah tradisi itu sejalan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan syariat Islam. Wis pokoknya melok ae, opo jari nenek moyang, apa kata leluhur, melok, tanpa ditimbang apakah tradisi budaya yang diwariskan dari nenek moyang itu bertentangan dengan Islam atau sejalan dengan Islam, tanpa melihat itu mereka. Ya, pokoknya apa kata nenek moyang itu pasti bagus. Alhamdulillah. Adapun kita Ahlus Sunnah, kita timbang tradisi-tradisi, warisan-warisan leluhur, kita timbang dengan Kitabullah, kita timbang dengan agama ini. Kalau memang tradisi warisan leluhur itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan itu merupakan kebaikan, maka dilestarikan, dijaga tradisi tersebut, nggak masalah. Namun kalau jelas-jelas tradisi itu bertentangan dengan syariat Islam, apalagi bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan tauhid, maka buang tradisi jauh-jauh itu. Ya, buang tradisi itu jauh-jauh. Bangsa kita nggak butuh tradisi-tradisi yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tradisi larung sesaji, tradisi ruatan, apalagi sedekah bumi, bedol desa, macam-macam lah. Itu syirik apa enggak? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mempersembahkan sesembahan atau mempersembahkan sesembelihan kepada selain Allah, dipersembahkan kepada
penunggu gunung misalnya, atau dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul, ya, atau dipersembahkan kepada arwah-arwah leluhur. Ya, ini semuanya adalah bentuk kesyirikan kepada Allah, karena menyembelih, baru kemarin kita dididik tauhid, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ya, maka buang tradisi-tradisi demikian, karena itu yang menyebabkan bangsa kita, negara kita banyak mendapatkan musibah, banyak mendapatkan bala dari Allah, karena penduduknya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan bentuk tasyabbuh. Ya, tasyabbuh, meniru-niru orang-orang kafir dalam akidah mereka. Jadi tasyabbuh, meniru orang-orang kafir, ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Kaidahnya panjang kalau dibahas. Intinya, apabila itu merupakan ciri khas orang-orang kafir, baik itu masalah agama ataupun masalah-masalah masalah-masalah dunia, yang itu merupakan ciri khasnya orang-orang kafir, maka itu tasyabbuh yang dilarang. Namun kalau itu bukan ciri khas mereka, alias itu adalah keumuman manusia memang berjalan demikian, maka itu bukan tasyabbuh yang dilarang. Contoh, orang kafir, atau contoh misalnya dalam masalah berpakaian. Dalam masalah berpakaian misalnya, apa pakaiannya orang-orang kafir? Ya, pakai kemeja, pakai jas, pakai celana. Apakah itu ciri khas orang kafir? Tidak. Itu keumuman manusia, sudah menjadi hal yang umum di manusia, bukan hanya orang kafir saja. Tapi kalau misalnya Anda berpakaian dengan pakaian apa? Yahudi, kupluknya juga ada yang gini, jangan. Iya, yang kecil belakang gitu. Iya. Atau misalnya Anda pakai apa, pakaian-pakaian yang nggak ada yang pakai pakaian pastor ya? Hah? Nggak ada orang pakai pakaian pastor gitu, nggak ada. Ah ya benar. Ya, pakai pakaian Sinterklas. Ya benar-benar. Pakai pakaian Sinterklas. Baik, itu ciri khasnya mereka atau bukan? Ciri khas. Itu ciri khas. Gak ada kemudian orang bilang, oh enggak, ini pakaian kaum muslimin juga kayak gini. Kau no kaum muslimin dipakai pakaian kayak gitu, pakai topi Sinterklas kayak gitu, gak ada. Itu ciri khas mereka. Maka ketika dipakai oleh seorang muslim, jatuhnya apa? Tasyabbuh. Ya, itu jatuhnya tasyabbuh. Dan itu dosa, bukan kekufuran. Kalau dalam masalah seperti ini hukumnya berdosa. Tapi ada tasyabbuh yang kufur seperti ini. Tasyabbuh dalam akidah. Ya, tasyabbuh dalam keyakinan. Orang kafir meyakini seperti itu, kita pun meyakini seperti itu juga. Ya, seperti ada sebagian kaum muslimin itu yang ikut akidahnya orang-orang kafir. Seperti misalnya ngelihat ya orang-orang Chinese misalnya, orang-orang Cina itu yang agama apa, kelenteng-kelenteng itu, Konghucu, ya kan? Mereka ini kok sugih-sugih, kaya-kaya ya. Iya, mereka itu punya keyakinan-keyakinan yang bisa menarik aura-aura positif supaya banyak rezekinya. Apa? Kucing gini-gini. Pernah tahu? Nah, ini kucing katanya penarik rezeki. Melok orang-orang Islam niru juga. Tuku kucingnya dipajang di toko nih. Ya. Ini tasyabbuh dalam apa? Akidah. Iya, itu tasyabbuh dalam akidah. Yang seperti ini bisa membawa pelakunya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini ada selain Allah yang bisa memberi rizki. Ya, kucing itu. Naudzubillah. Ya, ini tasyabbuh yang dilarang. Ada tasyabbuh-tasyabbuh yang dibenarkan juga kalau memang itu merupakan maslahat. Seperti misalnya Nabi SAW ketika perang Khandaq, perang Ahzab, Nabi mendapatkan ide untuk membuat parit, ya, membuat Khandaq,
agar menghalau musuh masuk ke kota Madinah. Siapa yang ngasih ide? Salman Al-Farisi. Nah, itu metode perangnya kaum apa? Di mana itu? Ya, Iran. Apa nama kerajaannya dulu? Persia. Ya, orang-orang Majusi Persia itu. Tapi ditiru sama Nabi SAW trik perangnya, karena itu kemaslahatan bagi kaum muslimin. Dan itu bukan termasuk tasyabuh yang dilarang. Ya, makanya kalau kaum muslimin sekarang punya senjata, ya punya alat-alat tempur yang sama seperti orang-orang kafir, maka itu bukan tasyabuh yang dilarang. Ya, tank, jet tempur atau apalah, itu kan dari mana asalnya? Dari orang-orang kafir. Ya, cuman dipakai oleh kaum muslimin, itu hukumnya mubah, boleh. Ya, tidak termasuk tasyabuh yang dilarang. Nah, ini para sahabat ini jelas mereka tasyabuh, niru orang-orang musyrikin yang punya pohon tadi. Karena ada kata-kata kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Tuh, sebagaimana mereka. Ini ingin mirip dengan orang-orang kafir tersebut. Wahia min a'dhamil balaya. Dan ini termasuk di antara musibah yang terbesar. Fa inda dzalika ta'ajjaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar ucapan para sahabat ini, sebagian mereka ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam heran. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam heran. Waqal, seraya berkata, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi kalau heran bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama kalau kita heran itu juga sering mengucapkan takbir, Allahu akbar. Cuman dengan logat Indonesia itu, Allahu akbar gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un au istankara syai'an fa innahu yukabbir. Dan termasuk kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau heran dengan sesuatu atau beliau mengingkari sesuatu, tidak setuju dengan sesuatu, itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertakbir. Ya, cuman bukan bertakbir komando ngejak orang-orang itu. Takbir, bukan. Ya, Nabi hanya mengatakan Allahu akbar. Ya, bukan yang kayak orang-orang itu. Takbir, takbir, bukan. Ya, Nabi bertakbir langsung diucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Au yaqul subhanallah. Atau terkadang Nabi SAW juga mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ya, apalagi kalau itu berkaitan dengan zat Allah yang dihinakan, direndahkan oleh orang-orang kafir. Seperti misalnya Anda melihat kesyirikan terjadi, ada orang-orang yang mengejek Allah, ada orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala, menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka Anda sucikan Allah, Anda katakan subhanallah, maha suci Allah dari yang kau katakan. Ya, seperti orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Ya, Allah punya anak, maka katakan subhanallah, maha suci Allah dari punya anak, gitu. Ya, maha suci Allah dari apa yang kau katakan, apa yang kau yakini. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Wa yukarriru dzalik, dan diulang-ulang sama Nabi, subhanallah, subhanallah. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu menunjukkan Nabi sedang takjub, sedang heran, atau Nabi mengingkari sesuatu. Kemudian setelah Nabi bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Nabi mengatakan innaha as-sunan. Sesungguhnya itu adalah sunan. Sunan, ya bukan wali, bukan. Sunan itu jamak dari sunnah. Ya, sunnah satu. Berarti kalau sunan, sunnah, sunnah, sunnah. Nah, sunnah banyak. Seperti Nabi SAW mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kelak kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu.
Bahkan kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob, kadrun, tuh lubang dob, dob itu apa? Kadrun, kadal gurun, bukan nyambi, bukan, ya kadal gurun. Sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob, kalian ikut masuk ke dalamnya. Pernah dengar ya hadits ini ya? Ya. Maka Nabi mengatakan sunan, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah. Ya, jadi sunan itu sunnah-sunnah. Apa maksudnya? Ai at-turuqul lati yasluquhan nas. Sunnah itu artinya adalah jalan yang ditempuh oleh manusia. Ini pengertian secara bahasa. Ya, sunnah itu adalah sebuah thariq, sebuah jalan, ya, sebuah metode, sebuah cara yang ditempuh oleh manusia. Wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din, di mana sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain. Ya, sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain. Sunnah ke mana misalnya kalau kita mau keluar kota, ke Malang, ya, sunnah ke Malang itu ada 2 sunnah. Ya, kalau kita ke Malang ada 2 sunnah. Apa? Lewat tol sama lewat bawah. Itu disebut sunnah, tapi pengertian secara apa? Bahasa. Ya, kita nggak bicara pengertian secara syar'i, bukan. Ya, masa lewat tol kok sunnah? Nah, ini kita bicara bahasa. Kita bukan bicara syar'i. Jangan terus kemudian naik tol sudah dikatakan sunnah. Ini sunnah. Baik. Fasababul ladzi hamalakum ala hadza huwa ittiba'u sunanil awwalin. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan, yang membuat kalian berkata seperti itu, yakni yang membuat kalian berkata, buatkan kami pohon keramat ya Rasulullah, itu yang menjadikan kalian ngomong seperti itu adalah kalian mengikuti sunnahnya orang-orang terdahulu, yaitu jalan beragamanya orang-orang terdahulu. Wa tasyabbuh bil musyrikin, yaitu mengekor, mengikuti, meniru-niru gaya beragamanya orang-orang musyrikin. Ya, gaya beragamanya orang-orang musyrikin itu gitu. Ada sesuatu apa dikeramatno. Ya, ada sesuatu yang apa dikeramatno. Ini kayaknya nih dikeramatno gitu. Nah, gaya sebagian kaum muslimin dalam beragama sampai sekarang ada banyak yang mengikuti gayanya orang-orang musyrikin ini. Sampai pernah ada satu masjid itu, jadi tekelnya itu ada yang dibolongi satu. Ya, tekelnya itu ada yang dibolongi satu terus dipageri sama dia. Kenapa? Ini bekas duduknya Habib Fulan. Iya, ini bekas duduknya Habib Fulan ini. Ya, maka dikasih spot, dikasih tanda itu, dikeramatkan di situ. Ya, sukanya mengkeramat-keramatkan sesuatu. Apalagi kalau misalnya ada kejadian-kejadian luar biasa di situ, maka dikeramatkan tempat tersebut, dianggap sebagai spot yang keramat. Contoh misalnya, ada orang yang ya sebenarnya dia melakukan perbuatan yang baik, berdoa. Dia berdoa di satu tempat. Ketika dia berdoa di situ, doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia membangun keyakinan bahwa ini tempat yang mustajab untuk berdoa. Kenapa? Karena saya pernah berdoa di sini, langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung akhirnya bilang ke tonggo-tonggo, kau kalau mau doa, doa di sana. Saya sudah melakukannya. Ya, berdoa di sana langsung tokcer, mustajab, dikabulkan sama Allah. Melo tonggo-tonggo ini. Teman-temannya ikut semua doa di situ. Allah kasih istidraj. Tahu istidraj? Diulur sama Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana keyakinanmu. Tonggo-tonggo doa di sana dikabulkan pisan sama Allah. Tambah rame enggak? Tambah rame. Sampai akhirnya ada parkir. Iya, akhirnya buka parkir di situ. Warung banyak. Warung juga banyak. Iya, banyak warung, hanya terus berkembang. Hanya jadi tempat. Tuh, gitu enggak polanya jemaah? Patternnya kayak gitu. Polanya seperti itu. Maka nggak ada tempat yang mustajab kecuali dengan dalil.
Ketika dalil mengatakan itu tempat mustajab, maka iya, kita tetapkan itu tempat yang mustajab. Meskipun doa kita nggak mustajab di situ. Contoh seperti Anda berdoa di Ka'bah, mustajab, iya mustajab. Meskipun doa Anda ketika di Ka'bah nggak dikabulkan sama Allah, justru ketika Anda doa di Masjid Al-Husaini yang dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Apakah kemudian Anda mengatakan doa di Masjid Al-Husaini lebih mustajab daripada doa di Masjidil Haram? Gara-gara kejadian yang Anda alami? Tidak, tetap kita katakan yang mustajab di mana? Masjid Al-Haram. Ya, tapi di Al-Husaini mustajab, Ustaz. Baru doa gini, metu masjid langsung dikabulkan. Ya, hanya dikeramatkan. Enggak. Ya, maka pola beragama mereka itu mengikuti sunnah jalan beragamanya orang-orang terdahulu, di mana mereka gemar mengkeramatkan sesuatu yang mereka anggap sebagai tempat-tempat yang itu tadi mustajab. Nah, ini wallahu a'lam, mungkin orang-orang musyrikin itu kenapa mereka mengkeramatkan pohon? Dari experience, dari pengalaman. Ada orang lagi duduk-duduk, akhirnya pohon senjatanya itu bingung mau ditaruh di mana ya. Tak taruh di pohon sini ya wis. Sebelumnya nggak ada keyakinan sama pohon tadi, digantungkan di pohon itu. Terus kemudian ketika datang peperangan, maka dia pun menggunakan pedang tadi. Dia merasa, kok siji pedangnya? Iya, pedangnya kok siji, kok luwe enteng ya? Iya, kok luwe tajem ini pedangnya ini. Akhirnya setan membisikkan kepada dia, iyo soalnya mau kon gantung deh pohon. Iya, soalnya tadi kok gantung di pohon itu bukan pohon sembarangan itu. Itu pohon luar biasa itu. Nah, dia membangun keyakinan di situ. Dibaleni lagi sama dia. Gantung pohon situ. Coba sih. Setelah digantungkan di situ, dipakai perang lagi, tambah landep. Iya. Belum kena sudah terputus. Iya, kepalanya itu. Belum kena padahal masih jauh musuhnya, sudah terputus dulu. Saking saktinya ini gitu kan. Akhirnya dia bilang kepada teman-temannya, pohon itu pohon keramat. Atau teman-temannya nanya, kon kok hebat kon ketika perang? Kau kok hebat ketika perang kon? Biasanya kau ketika perang itu nggak kayak gini. Kok sekarang luar biasa kau ketika perang? Iya, senjataku habis tak inepno di pohon itu. Melok gak koncoy? Melok koncoy. Ikut dikasih sugesti terus sama syaitan itu bahwasanya pedang ini sudah bukan pedang biasa. Ini pedang yang istimewa. Mari diinepno. Patternnya sama jemaah. Ya, kesyirikan gitu-gitu saja. Ya, kesyirikan gitu-gitu saja, cuman berganti jenisnya, orangnya, aktornya berganti. Tapi polanya demikian syaitan. Maka buku ini luar biasa, menguak bagaimana pattern, bagaimana pola-pola kesyirikan yang dilancarkan oleh syaitan kepada kaum muslimin. Baik, maka sunnah itu artinya jalan. Bisa jalan kebaikan, bisa jalan keburukan secara bahasa ya. Makanya Nabi SAW mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, sunnah yang baik. Nabi katakan ada sunnah yang baik. Tapi setelah itu Nabi mengatakan wa man sanna sunnatan sayyi'ah. Dan barang siapa yang memberi contoh dengan sunnah yang sayyi'ah, yang jelek. Berarti ada sunnah yang jelek, ya. Tapi itu pengertian secara bahasa. Ada jalan kebaikan dan ada jalan keburukan. Tapi kalau dalam istilah-istilah syar'i, maka sunnah yang dimaksud adalah jalannya Nabi SAW. Ya, kalau dalam secara istilah syar'i, ketika disebut sunnah, berarti itu adalah cara beragamanya Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Qultum walladhi nafsi biyadih, kama qalat Banu Israil li Musa." Yang kalian ucapkan tadi, qultum, yang kalian ucapkan tadi, yaitu wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Nah, ucapan itu adalah ucapan yang sama seperti yang diucapkan oleh Bani Israil dahulu kepada Nabi Musa. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Nabi tegaskan dengan sumpah, demi Allah ucapan kalian itu plek
persis seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa dahulu. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 138. Kata Allah, Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Kita ini kok nggak punya sesembahan sih? Maksudnya sing iso didelok ngono lho. Ya kan, Nabi Musa mengajak mereka menyembah siapa? Allah. Ini Allah nih gak ketok. Maka buatkan untuk kami sesembahan yang bisa dilihat. Tuh, yang bisa dilihat. Sebagaimana mereka ini, orang-orang musyrik, Fir'aun dan kawan-kawannya, mereka punya patung-patung, sesembahan-sesembahan yang bisa dilihat. Kok kita nggak punya sesembahan yang bisa dilihat? Makanya ketika ditinggal sama Nabi Musa ke atas bukit, apa yang dilakukan sama Bani Israel? Nggak patung. Iya, bikin patung, kemudian mengatakan hadza ilahu Musa fanasi. Dalam surat Thaha Allah mengatakan, Bani Israel berkata ketika buat patung tadi, ini loh sesembahannya Musa, saking lali deh bentuknya. Iya, cuman dia lupa bentuknya bagaimana. Ini bentuknya kayak gini. Ngebet mereka bikin patung itu, pingin punya sesembahan yang bisa dilihat. Ya, selama ini mereka menyembah kepada Allah gak ketok, gak bisa dilihat. Maka mereka minta seperti itu kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian kaum yang masih jahil. Tuh, nggak dikafirkan sama Nabi Musa. Ya, Nabi Musa nggak mengatakan innakum qaumun kafirun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang kafir. Enggak. Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang jahil. Nggak dikafirkan. Kata Syekh Shalih Fauzan, Musa alaihissalam lamma tajawazal bahra bi Bani Israel, tatkala menyeberangi laut. Sudah makruf ya kisahnya ya, dari kecil kan sudah diceritakan Nabi Musa membelah laut dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian Nabi Musa menyeberang laut itu dengan Bani Israel, wa aghraqallahu aduwahum fihi. Dan Allah menenggelamkan musuh-musuh mereka, yakni Fir'aun dan bala tentaranya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, wajawazna bi Bani Israil al-bahra. Atau dalam surat Al-A'raf, dan kami sabrangkan, kami split, apa di split? Ya, kami pisahkan lautan itu. Kemudian Musa dan Bani Israel agar bisa menyeberang laut itu. Ya, wa aghraqna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat itu. Bagaimana proses tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Dilihat sama Musa dan Bani Israel. Wa hum yanzurun, dan mereka melihatnya. Marrau ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikin. Nah, ini selamat ini. Mereka sudah selamat dari kejaran Fir'aun. Fir'aunnya wis kelem. Nah, kemudian mereka terus berjalan sampai akhirnya mereka mendapati ada suatu kaum melewati suatu kampung di mana kaum tersebut punya berhala-berhala. Ya, kaum tersebut menyembah kepada berhala-berhala. Dilihat sama Bani Israel ini. Faqala haula li Musa, maka kemudian Bani Israel mengatakan kepada Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Musa, buatkan dong patung koyo ngono. Gaweno kok. Sebagaimana mereka punya patung, kok awak dhewe gak duwe patung? Kok kita nggak punya sesembahan? Gitu. Angkara alaihim wa qala. Nabi Musa ketika mendengar kalimat ini nggak cuman diem dihargai, dihormati, toleransi, enggak. Ketika itu ucapan yang syirik tetap diingkari, tetap diperingatkan, meskipun nggak dikafirkan orangnya. Ya, meskipun nggak langsung dikafirkan orangnya, tapi tetap ada namanya al-ingkar, diperingati. Nabi Musa mengatakan, inna haula'i mutabbarun ma hum fihi, yakni batil.
Ya, sesungguhnya apa yang ada pada mereka, yakni sesembahan-sesembahan mereka itu adalah sesembahan yang batil. Itu kaum yang kalian lihat mereka nyembah ini itu, yang kalian pengen dibikinin kayak gitu, itu adalah sesembahan yang batil. Karena tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang hak untuk disembah, sedangkan yang disembah oleh manusia selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batil pula apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau mereka beribadah kepada yang batil, maka pekerjaan mereka selama ini beribadah itu juga batil, nggak dihargai. Jangan ada kata-kata sakno, orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi, orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu, kan sakno mereka ini selama ini menyembah, beribadah, taat, ya kan? Masa cuma gara-gara salah nyembah saja mereka masuk neraka? Lah sakno. Loh, beragama jangan pakai perasaan. Ya, beragama jangan pakai perasaan. Karena mereka salah menyembah, maka semua amalan mereka juga hangus, gugur, nggak ada nilainya. Umar ibn Khattab ketika datang ke Baitul Maqdis, ketika beliau jadi khalifah, Baitul Maqdis berhasil beliau rebut, berhasil beliau taklukkan, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Ketika itu Umar ibn Khattab mendapati ada seorang pendeta Nasrani yang sudah tua renta, dengan baju yang sederhana, ya, dengan badan yang sudah tua renta, keriput. Umar ibn Khattab menangis ngelihat orang tua ini, pendeta Nasrani. Kata sahabat-sahabatnya Umar ibn Khattab, ya Amirul Mukminin, innahu Nasrani. Wahai Amirul Mukminin, ini orang Nasoro, Nasrani, ngapain kau nangis? Kenapa kau nangisi dia? Kata Umar ibn Khattab, rahimtuhu, sakno aku, kesian aku sama dia ini. Kenapa gitu? Zakartu qaulullahi ta'ala. Iya, ngelihat orang ini aku teringat dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Capek, lelah, letih beribadah, namun dibalas apa? Naron hamiyah, di akhirat mendapatkan neraka. Ya, kesian-kesian. Cuman demikian Allah Azza wa Jalla memberlakukan hukum yang tidak beribadah, tidak menyembah kepada Allah, maka jangan kemudian dikatakan mereka ini tetap masuk surga. Allah balas jerih payah mereka dalam beribadah, enggak dibalas sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala, melainkan siksa. Nah, wa batilun ma kanu ya'malun li'annahu syirk. Kata Syekh di sini, karena perbuatan mereka itu adalah syirik. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Nabi Musa melanjutkan ucapannya kepada Bani Israel tadi, apakah pantas aku mencarikan untuk kalian Tuhan lain selain Allah, padahal Allah telah memuliakan kalian di atas semua alam semesta ini? Ya kan? Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kalian. Apakah pantas kemudian kalian tak carikan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Angkara alaihim alaihi salatu wassalam. Nabi Musa mengingkari mereka, kama anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam angkara ala haula. Nabi Musa mengingkari Bani Israel sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari, ya, para sahabat-sahabat tadi yang minta dibuatkan pohon keramat. Inilah Nabi dan Rasul itu nafasnya sama. Ya, Nabi dan Rasul itu nafasnya sama. Maksudnya dakwah mereka sama. Apa yang mereka prioritaskan, jamaah? Tauhid. Lihat sikapnya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Meskipun mereka nggak kenal satu dengan yang lain, meskipun mereka terpaut jarak yang jauh, namun nafas dakwah mereka sama, yaitu memprioritaskan pada tauhid dan memerangi segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Walakin haula wa haula lam yusyriku. Namun meskipun demikian, kaumnya Nabi Musa itu tidak dikatakan mereka telah berbuat syirik.
syirik, belum. Mereka cuman masih muqaddimahnya syirik. Paham ya? Mereka masih muqaddimahnya syirik, minta dibuatkan berhala. Nah, permintaan untuk dibuatkan seperti ini didasari karena ketidaktahuan mereka. Maka ini sudah jatuh syirik belum? Belum. Tapi nek dijarno, kalau dibiarkan, iya jatuh syirik nanti. Didiemno sama Nabi Musa, atau diiyakan sama Nabi Musa, ya wis, lakonono, wis gawe patung ngono, cek seneng kon. Nek dijarno sama Nabi Musa, iya berbuat syirik. Demikian juga Nabi SAW, para sahabat yang meminta pohon keramat, apakah mereka langsung jatuh ke dalam kesyirikan? Tidak. Mereka juga belum jatuh dalam kesyirikan, masih muqaddimahnya. Fabanu Israel lamma qalu hadhil maqalah lam yushriku li'annahum lam yaf'alu. Maka Bani Israel ketika mereka mengucapkan kalimat tersebut, maka mereka belum dikatakan berbuat syirik karena mereka belum mengerjakannya. Masih ngajukan proposal. Kan itu kan? Mereka ini masih ngajukan apa? Masih ngajukan proposal kepada Nabi Musa. Usul, saran, belum dikerjakan. Gitu. Wa kadzalika haula'is sahabah law ittakhadhu dzata anwat la asyraku. Demikian juga para sahabat Nabi SAW, kalau mereka jadi beneran menggantungkan senjata mereka di pohon keramat tadi, baru mereka sudah berbuat syirik. Ini masih proposal. Walakin Allah hamahum, namun alhamdulillah Allah masih menjaga mereka. Lamma nahahum nabiyuhum intahu, ketika Nabi sudah melarang mereka, wis kapok, mereka nggak mau minta-minta gitu lagi. Selesai, mereka nggak minta gitu lagi. Wa qalu hadhil maqalah an jahlin, mereka mengucapkan itu karena ketidaktahuan mereka. Ma qaluha an ta'ammud, mereka bukan sengaja tahu kalau itu syirik, tapi sengaja mereka ucapkan. Tidak, mereka benar-benar nggak tahu karena baru masuk Islam. Falamma alimu annaha syirkun intahau walam yunaffidhu, ketika tahu bahwa itu syirik, mereka tidak mengerjakannya dan tidak melaksanakannya. Walau nafadhu la asyraku billah, andai kata mereka mengerjakannya, sungguh mereka sudah berbuat syirik kepada Allah. Baik, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.